Apa emang mau nanya apa? Mau komen apa? Enggak. Enggak ada yang saya mau komen. Cuman saya tadi menunggu aja. Ternyata saya dinaikin juga sama Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz yang tanya kepada saya. Nah, aduh. Kalau saya tanya ada Anda, ya Anda jawabnya kagak pakai data masalahnya. Kayak gimana? Gak apa-apa, pakai data yang saya bisa tahu aja. Aduh. Tanya yang umum saja. Ya udah yang umum, coba carikan perintah Yesus ke gereja. Nggak ada tertulis. Nggak ada. Lalu ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Karena pada hari pertama kebangkitan Yesus, murid-muridnya berkumpul. Hari pertama minggu itu, Yesusnya, murid-muridnya berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan mereka nggak nyambung. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Apa macam apa? Iya. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya di atas batu karang akan mendirikan gerejaku. Nggak ada bangunannya di situ, batu karang doang. Ya tapi kan Yesus pernah berkata seperti itu. Ya udah nggak usah ke gereja. Ngapain ke gereja kalau nggak ada perintahnya? Kalau nggak berkumpul, karena Yesus juga pernah berkata, di mana Anda berkumpul 1-2 orang, aku akan ada di antara kamu. Iya. Kayak gitu. Di rumah saja berdoa juga tidak apa-apa, karena gereja itu sesungguhnya ada di dalam diri kita, Pak Ustadz. Apa artinya gereja menurut Pak Ustadz? Gereja, tempat berkumpul. Iya, makanya. Iya, kayak mall, halte bis sama. Kalau mau berdoa bisa tuh disebut gereja tuh, halte bis kan, mall tuh tempat berkumpul tuh, ya. Masa tempat berkumpul untuk berdoa, masa tempat untuk belanja, beda dong. Beda kan itu Pak Ustadz. Jadi Yesus pernah berkata, cara berdoa yang baik itu masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan omonglah sama Tuhanmu yang tidak kelihatan. Itu ajarannya. Aduh. Tapi nggak ada perintah secara tekstual gitu ya. Yesus pernah perintah doa yang baik itu masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, yang tidak engkau kelihatan, yang engkau tidak lihat. Gitu. Aduh. Gimana teman-teman? Kalaunya kagak ada itu kagak usah dipaksaan diada-adakan, itu nggak usah gitu. Saya mengakui itu. Bahwa ada di kata-kata lain Yesus berkata, di mana kamu berkumpul 1-2 orang, maka di situ aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Maka gereja itu ada di mana saja. Kalau kita mau berkumpul, mau berdoa, mau ucap syukur, di situ juga berdoa. Artinya di mana saja kita berdoa diterima Tuhan itu. Ya udah, kita gantian nanya biar interaktif gitu. Oke, jadi kalau menurut ajaran Abang Ustadz, kenapa apakah ada perintahnya Nabi Muhammad mendirikan masjid? Yang mendirikan masjid pertama kali ya Nabi Muhammad, Bang. Masjid Nabawi namanya, itu yang didirikan Masjid Nabawi itu dirian Nabi Muhammad itu. Adakah perintahnya di dalam Al-Quran mendirikan ini? Oh, perintah dalam Al-Quran mendirikan masjid gitu. Kalau memakmurkan masjid ada ya perintahnya kayak gitu. Nah, yang dimaksud tidak ada kan? Yang dimaksud memakmurkan itu sudah berdiri, harus ada bangunannya. Jadi diperintahkan untuk harus sholat di masjid. Iya, ada. Ada di dalam Al-Quran. Ada. Di mana?
Jadi oke. Kata-kata. Oke. Oke. Habis itu, adakah di dalam Al-Quran memerintahkan doa 5 waktu, 4 waktu, 2 waktu, sholat, dan macam itu, zuhur, apa segala macam itu? Ada. Baik, ya. Jadi, aduh batuk. Jadi kalau untuk masalah Al-Quran secara tertulis tekstual, sholatlah 5 waktu. Bukan kayak gitu. Tapi kalau penjabarannya semuanya ada. Subuh, habis itu zuhur, asar, ada itu. Kayak gitu. Kalau tertulis di dalam Al-Quran perintah sholat 5 waktu. Aduh. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada. Tidak ada secara eksplisit. Ada semuanya. Tidak ada secara eksplisit, tapi kami mengikuti perintah Nabi Muhammad. Itu saya sudah terima. Karena itu ajaran abang, kan gitu. Nih, ya, sholat 5 waktu dalam Quran, Bang ya. Boleh. Nih ya, kita akan cek satu persatu ya. Bukan di hadis kan, Pak? Bukan Quran nih, Quran surah Al-Baqarah tuh ya. Oke, silakan. Oke ya. Jadi di sini kita kaji nih ya. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah An-Nur ya, ayat 58. Nih disebut langsung nama sholat Isya ya, dan sholat fajar subuh. Allah berfirman, nih, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu minta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sholat subuh ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu, di tengah hari setelah sholat Isya. Tuh, ada Bang semua tuh ya. Oke. Ayo. Oke, saya terima. Saya tanya, nggak apa-apa, bukan saya nggak terima itu. Saya kan nggak tahu, makanya saya tanya sama Ustaz. Dan saya mau tanya, apakah perintah sholat 5 waktu itu, sholat subuh, sholat pagi, sholat apa itu ada perintahnya? Contohnya kita doa pagi harus ucapkan ini. Apakah semuanya perintah secara jelas di dalam Al-Quran? Kalaunya untuk tata cara sholatnya, Al-Quran itu gini Bang ya. Al-Quran itu adalah kitab hukum, kitab undang-undang lah, anggap kayak gitu ya. Undang-undang hukum untuk mengatur. Bagaimana cara prakteknya itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayak itu. Contoh ya, ada perintah turun, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nggak ada di Al-Quran angkat takbir, nggak ada tuh, nggak ada. Habis itu ruku, sujud, habis itu duduk tahiyat, nggak, telunjuknya kayak gini, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad yang mencontohkan bagaimana cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kan kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad ruku, takbir, semuanya tercatat dalam hadis gitu. Kalau maksud daripada tujuan daripada tunjuk tangan begini, maksudnya apa? Mengakui bahwa Tuhan itu esa gitu. Ya. Siap Pak Ustaz. Gitu. Udah. Boleh saya tanya balik? Tahu si Gondrong tadi lucu, saya nonton sampai habis. Oke, silakan Pak Ustaz. Kenapa dengan si Gondrong tadi? Lucu, agak lucu sih, agak enak diskusinya. Oke, Bang. Ya, Bang. Begini. Di 2 Efesus 15 ya, Efesus 2:15. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus telah membatalkan Taurat. Di manakah ucapan Yesus membatalkan Taurat?
Tidak ada Bang. Secara eksplisit tertulis dari ajaran Yesus, Yesus datang untuk mengenapi dan Nih, kita baca dulu Bang ya. Efesus. Paulus ini main tuduh-tuduh aja ke Yesus dia. Efesus ya. Nih ya. Efesus berapa? Efesus 2 nomor 15. Nomor 15. Oke, mari kita baca. Ini sudah ada nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat, Bang? Dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kejam kali Paulus ini memfitnah Yesus ini, membatalkan hukum Taurat. Oke, silakan Bang Ustaz. Itu di mana ucapannya Yesus? Betul nggak kata Paulus ini? Kalau kita mau berpikir secara lurus saja, bahwa itu kontradiksi sama Yesus berkata bahwa tidak ada apa? Dia datang untuk mengenapi, bukan meniadakan hukum Taurat. Nah itu tahu. Jadi Paulus ini apa? Anda percaya nggak? Karena gini, kita lihat pada kenyataannya sekarang, dulu hukum Taurat yang contohnya pengampunan dosa itu harus pakai anak domba. Sekarang kan tidak dijalankan lagi. Atau mata ganti mata, kan tidak lagi seperti itu. Ya iya. Ganti mata, nyawa Iya. ganti nyawa. Apakah masih bisa dilakukan sekarang? Tidak lagi. Loh, gini kalau untuk masalah itu ya kisos bisa kalau diterapkan kalau mau. Nggak boleh. Kalau begitu Yesus sudah menerapkan, mengajarkan hukum utama itu cinta kasih. Jadi Gini Bang, lalu bagaimana dengan yang dikatakan oleh Paulus ini? Apa? Katanya Yesus membatalkan Taurat. Dengan matinya. Iya. Ya, dengan matinya. Dengan matinya ia membatalkan Taurat. Ya, karena itu makanya orang Kristen minta maaf Pak Ustadz, sampai sekarang tidak ada lagi pengorbanan untuk domba, untuk pengampunan dosa tidak ada lagi, mata ganti mata tidak ada lagi. Ya, Masalah gini Bang ya, seharusnya ada pengesahan dari Yesus seperti itu. Ada verifikasi. Ini artinya apa? Tuduhan kepada Yesus oleh Paulus yang tidak ada konfirmasi atau verifikasi dari Yesus sendiri gitu. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang orang tidak apalagi tidak berdoa pada hari Jumat, hari Sabat lagi. Orang berdoa pada hari Minggu. Artinya dengan matinya Yesus di kayu salib, ada beberapa yang memang gugur, yang masih dijalankan orang Katolik itu hanya hukum moral, ke-10 perintah Allah itu pun sudah dirangkumkan di dalam 2 hukum utama yang diajarkan Tuhan itu. Kalau gitu kenapa perpuluhan masih ada? Kan perpuluhan perjanjian lama. Itu tidak paksakan, siapa yang mau taruh, bahkan ada yang tidak lagi. Kenapa masih ada perpuluhan? Kesadaran mau kasih, contohnya tadi Ustadz promosi, saya punya kesadaran saya mau kasih, ya nggak apa-apa. Lah kalau perpuluhan itu kan kewajiban itu. Enggak. Dari hasil gaji kita. Nggak ada. Iya kayak gitu Bang. Bagi orang Katolik nggak kasih seri. Kalau Katolik enggak, Abang Katolik ya? Iya, kasih. Oh iya, kalau Katolik enggak sih, tahu saya. Kalau Katolik beda. Tapi kenapa? Kalau ini masih mengikuti perjanjian lama kan kayak gitu. Perjanjian lama sudah dibatalkan. Masa masih ada perpuluhannya gitu. Saya heran gitu. Kalau masalah duit enggak hilang teman-teman. Kalau masalah duit hukumnya nggak hilang lah. Ya kan aneh ya. Bukan seperti itu Pak Ustadz, tapi terserah, namanya pendeta. Namanya pendeta, semua orang tidak sempurna Pak Ustadz. Bukan sempurna, manusia pasti punya salah. Tergantung kepada manusianya mau jalankan. Tapi kalau di Katolik, kalau perpuluhan itu terserah, kau mau kasih 1.000, seberapa kesadaranmu mau kasih, bukan harus dari gajimu harus potong 10%, bukan. Itu memang sudah tidak diperlakukan lagi. Ya kalau Katolik saya tahu Bang, bukan perpuluhan sistemnya, beda.
itu sudah berarti beda. Beda. Yang perpuluhan itu Protestan. Saya pikir Anda Protestan gitu. Saya Katolik. Oh, ya udah. Jadi saya tertarik ke Bang Ustadz tadi bahas yang apa di mana ya, Allah mengadili Mazmur 82 itu berapa Tuhan itu? Nah, ya. Saya nanya huruf besar huruf kecil alasannya. Enggak ngerti juga alasannya, malah huruf kapital huruf kecil. Seperti itu Bang Ustadz, seperti juga artinya Tuhan pernah mengingatkan bahwa di mana ya, di Keluaran berapa ya, janganlah menyembah ilah lain. Berarti janganlah menyembah Allah lain. Itu yang dimaksud, bahwa Allah itu, Allah yang dimaksud di situ bukan Allah ada berapa Allahnya, tetapi Allah lain. Allah lainnya artinya bukan pencipta langit dan bumi, ya kan? Bukan dimaksud di situ Pak Ustadz ada Allah, karena ada Allah yang benar dan Allah yang benar gitu loh Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Kira-kira seperti itu, hanya pendapat saya. Bukan berarti ada tiga atau. Waalaikumsalam. Ada apa nih Ustaz? Ada apa? Teman-teman minta naikin abang, entah kenapa tuh di bawah. Minta naikin Bang Holong katanya. Ya udah, saya penuhi request teman-teman tuh ya. Nyari-nyari Abang Holong dari tadi. Iya, aku tadi lagi nongkrong di tempatnya Bunda Uni Rifa, lah banyak tapping Bang Holong ke Yusuf ya. Ada ditungguin tuh ya. Iya, ngapain? Gak tahu ya, aku juga sana lagi enak ini karena di situ ada temanya Kristen membantah akal gitu. Kristen nggak ngapain akal gitu loh. Gitu. Enak juga Bang ya. Bang, ya lanjut Ustaz. Bang, jawab jujur ini, teman-teman biar nggak ada ambigu, ente udah mualaf atau belum? Malah Bang. Mualaf sudah ya teman-teman ya, diverifikasi beliau ya. Dia udah masuk Islam gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Bang Holong ya istiqomahkan Anda dalam iman Islam, amin ya rabbal alamin ya. Kayak gitu ya teman-teman. Udah diverifikasi beliau gitu. Nah, satu Ustaz ya. Tadi Ustaz mengatakan masalah perpuluhan Protestan kan gitu. Bang, Protestan nggak ada. open cam dulu dong Bang. Jangan dulu Ustaz, aduh. Jangan. Nggak apa-apa juga. Adil. Nanti saya dibilang nggak adil gitu loh Bang. Iya. Pindah keluar dulu ya. Pindah keluar ya. Oke. Iya, banyak kan bertanya Bang Holong sudah mualaf atau belum, kayak ragu-ragu kayak gitu ya. Hari ini saya langsung tanya beliau, langsung saya verifikasi ya, beliau sudah masuk agama Islam gitu. Plus karena Pak Ustadz Yusuf setelah berhasil membina saudara saya ini sudah mualaf. Mudah-mudahan ada mualaf berikutnya. Yang perlu sadar itu kau Bang Gomez. Kau tepuk tangan buat orang yang perlu diobati itu kau. Saya bangga. Berhasil menarik satu orang masuk ke Islam, itu luar biasa. Itu makanya saya bangga, saya aplaus sama Pak Ustadz. Yang perlu diobati itu kau, aneh juga. Tuh coba lihat Bang Holong, dia udah apa? Udah menyembah Tuhan yang benar gitu. Saya masih sehat Pak Ustadz, masih sehat. Nah, di mana sehatnya kalaunya manusia menyembah manusia? Manusia, saya menyembah Tuhan. Siapa namanya? Pencipta langit dan Namanya Allah. Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Iya, bukan Allah itu. Nah, bukan. Bukan. Berarti Anda tidak menyembah Yesus. Saya menyembah Allah Bapa. Bukan menyembah Yesus.
Yesus ini kita bahas siapa Yesus ini dulu, Pak Ustadz ini. Iya, saya tanya aja, Anda nyembah Yesus kagak gitu. Pelan kali. Saya sudah tahu arah pertanyaannya itu kemana, Pak Ustadz. Kan saya nggak mau basa-basi, no basa-basi itu kan kayak gitu. Atau mau terima atau tidak, Pak Ustadz Yusuf, itulah dogma ajaran kami Katolik bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda dan satu hakikat. Itu menurut dogma kami, ajaran kami. Jadi, tidak itu terserah Pak Ustadz Yusuf. Kacau. Bang, tanggapin Bang. Capek saya dari tadi. Assalamualaikum. Shalom. Tadi Lek bilang, ya, tadi kan Yusuf mengatakan, bilang itu Tuhan itu Allah. Bang Gomez mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Lord ya, bahasa Inggrisnya Lord ya. Oh, berarti Yesus itu Tuhan. Junjungan sebenarnya sama, itu sebagai gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebagai gelar junjungan, kalau bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arabnya Rob. Saya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Latinnya seperti apa, bahasa Tetunya ada beberapa bahasa yang bisa diteruskan ke dalam. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris saya ngerti bahwa Tuhan Yesus itu disebut Lord. Orang Inggris tidak pernah sebut Yesus itu kan. Jadi ini loh, aku pengen dikit ya. Bang Julio Gomez seorang Katolik kan? Ya. Oke. Berarti tahu dong ngucapin iman rasuli? Sudah lama jadi sudah lupa. Seorang Kristen bisa lupa iman rasuli? Saya tidak hafal, Bang. Oh, berarti gini aja. Ketika Bang Julio Gomez masuk jadi pengikut Yesus, apalagi di Katolik, bisa dibilang nggak abang itu Kristen benaran atau enggak karena abang nggak mengetahui iman rasuli? Saya enggak Karena gini loh Bang, yang saya ketahui ya, ketika kita menjadi orang Katolik kita harus bisa ngucapin iman rasuli loh Bang, betul nggak? Iman rasul itu saya nggak hafal sih. Nggak apa? Oke, gini Bang ya, kita pelan-pelan Bang ya. Saya bilang hafal, ternyata saya nggak hafal kan, menipu diri Ya sendiri. betul. Lebih baik jujur ya betul. Nah, kalau orang Kristen itu harus jujur. Apa isi kitabnya itu ya? Ini Bang, ketika kita menjadi orang Kristen, apalagi itu Katolik ya, maaf, kita harus bisa ngucapin namanya iman rasuli. Baru diakui, betul nggak? Betul. Di iman rasuli Bang, itu jelas dikatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya kan? Pencipta langit dan bumi. Ya, ada itu Dan doanya. akan Yesus Kristus. Dan akan Yesus Kristus. Ya, betul Bang. Tunggu dulu Bang. Di dalam misa orang Katolik selalu doa, tapi saya nggak hafal. Maaf, saya nggak hafal. Oke. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ya. Putranya yang tunggal. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Lanjut dulu Oke, Bang betul Olong ya. ya. Saya mau ambil air minum sebentar ya. Ya, akan beralih Bang. Berarti putranya yang tunggal, berarti itu anaknya Bang. Ya, karena dilahir dari Roh Kudus. Dan kita membenarkan Allah Bapa itu adalah Sang Kuasa, Sang Cipta, betul? Betul. Berarti Yesus diturunkan ke bumi oleh Allah untuk meluruskan semua ajaran nubuat-nubuat daripada Allah tadi. Yesus itulah yang menjadi contoh, jadi jalan untuk umat Kristen, betul? Betul. Berarti Yesus itu disuruh ataupun jadi utusan, betul? Betul, karena Yesus sendiri mengaku saya diutus kok. Loh, kenapa kita bilang jadi Tuhan sedangkan Tuhan itu adalah Allah Bapa? Berarti Yesus itu adalah utusan, betul nggak? Loh, ya udah benar Bang. Jangan dibilang Yesus jadi Tuhan.
tadi saya abang ini bilang, ada aja. Tuhan itu dalam yang kita masalahkan hanya di dalam Indonesia. Di luar negeri orang nggak pernah masalahkan. Di bahasa Inggris orang sebut Yesus Lord. Nggak pernah orang sebut Yesus God. Yang kita permasalahkan itu hanya di Indonesia. Kenapa Lord itu diterjemahkan jadi Tuhan? Itu masalahnya. Aduh, aku lagi sakitan pula nih bang ya. Nggak enak juga bahas seperti ini. Gini loh bang, tadi kan di iman rasul kan dikatakan bang, aku percaya akan Allah Bapa, pakai akal bang ya, pakai akal ya. Nah, yang maha kuasa sang pencipta, betul, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Yang lahir ya kan, Maria. yang dikandung daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus, Ya, dari Roh Kudus. dilahirkan oleh perawan Maria. Oke. Dia itu dilahirkan oleh perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus, putra tunggal, putra anaknya yang tunggal, berarti anak Allah. Nah, ketika kita mengatakan siapa sang pencipta kuasa, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa, betul banget. Berarti Yesus itu hanya meluruskan semua segala sesuatu, nubuat-nubuat ataupun segala sesuatu perintah dari Allah, betul? Betul. Berarti yang kalau kita ngambil dari iman rasul ini, Yesus itu adalah suruhan dari Allah. Betul. Betul. Berarti dia utusan bang, jangan katakan Tuhan dong. Kenapa Yesus disebut Lord? Karena yang kita permasalahkan di Indonesia ini hanya terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya yang tidak jelas. Kalau di secara itu jelas. Disinilah kita ini bang. Di luar negeri itu jelas, orang tidak pernah sebut God Jesus. Orang pasti sebut Lord Jesus Christ. Nah, gini loh bang. Oke, Lord Jesus Christ ya. Oke, terima kasih gini. Ketika kita berbaca di komalnya Bang Yusuf, kita di mana bang? Ya, posisi saya di Indonesia, tapi saya harus menyalahkan yang menerjemahkan. Karena kalau Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa sebenarnya? Lord, coba abang terjemahkan Lord ini ke dalam Indonesia, yang sebenarnya itu apa? Junjungan? Penguasa? Junjungan, Tuhan. Penguasa kan? Bahasa Arabnya Sayyid. Bahasa Arabnya Rob. Jangan Sayyid dengan Ustaz. Rob. Sayyid di mana Rob? Ini jaringan Ngotot. Bahasa Arabnya Sayyid Tuhan itu. Jaringan tuh ya. Jadi begini, maksudnya yang selama ini kita permasalahkan itu terjemahannya. Padahal di bahasa-bahasa lain itu jelas. Contohnya di dalam bahasa Inggris jelas bahwa Lord Jesus. People never say God Jesus. I never hear people say. Oke, gini bang. Ya gini bang. Oke. Halo, abang percaya nggak kalau orang Indonesia pergi ke gereja Inggris tuh, di Inggris tuh, abang percaya nggak kalau orang Indonesia itu bisa ngerti semua ajaran dari gereja Inggris tuh? Ya tentu nggak. Contohnya orang Inggris datang bekerja di Indonesia juga dia tidak akan mengerti. Kalau tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Inggris, Tidak akan mengerti. Ya udah bang, kita sekarang berbicara di Indonesia bang. Oke. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Pengertiannya dari Indonesia tadi. Oke, silakan. Jadi itu tadi bang. Abang mengaku gini loh. Abang mengaku Yesus itu adalah utusan, tapi abang bilang tadi dia seorang Tuhan juga. Di macetnya rangkap jabatan. Bang Holong, Tuhan itu bagi kami itu hanya Tuhan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya sebuah gelar. Hanya sebuah gelar, berarti Tuhan ya, Iya. enggak Tuhan. Ya, Terima kasih. Diterjemahkan Tuhan, mau diterjemahkan Tuhan, oke, Tuhan, oke. Yang intinya dia beda dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus beda. Yesus itu adalah firman yang diutus. Apa dibilang dikatakan diutus?
no problem. That's fine. That's true. Because in English, the people never say God Jesus. People always say Lord Jesus. Makanya saya mau tanya, apakah Lord itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Coba abang jelaskan. Kalau memang tidak boleh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Tuhan, maka kesalahannya di LAI, bukan kesalahannya di pengucapannya. Kalau Yesus itu dikatakan Lord, kok jelas kok di luar negeri, bukan pencipta kok. Enggak ada. Cari yang macam-macam pula nih. Gini loh bang, makanya gini loh, kebanggaan dari Muslim tuh gini loh bang. Kalau abang pergi ke Inggris, ke Cina, ke Jepang, ya kan, ke Korea, abang nggak bakal tahu ajaran di situ bang, walaupun abang Kristen, walaupun sama Kristen. Karena bahasanya situ pakai bahasa Korea. Sedangkan orang Islam di mana-mana pakai bahasa Arab, bang. Paham semua. Itu kan Satu. Identitasnya boleh. Itu siapa yang mau bantah itu? Memang karena sudah Nanti kalau abang dari sononya sudah begitu. Gini loh, aku bingung juga dengan abang. Aku bingung juga dengan abang loh. Abangku sayang, Julio. Ya, aku bingung dengan abang. Abang seorang Katolik, tapi iman Rasul nggak tahu. Apakah benar abang itu diakui sebagai Katolik, bang? Saya Katolik dari lahir, punya orang tua Katolik, punya bapak. Karena memang dari sononya saya sudah lahir di Katolik, jadi memang saya Katolik dari sana. Tapi memang kalau mau dibilang tidak hafal, saya jujur, saya tidak hafal itu. Memang itu didoakan ketika ada misa. Ya saya nggak hafal itu. Berarti abang udah pernah minta jaman Roh Kudus? Jaman Roh Kudus udah pernah nerima bang? Jaman Roh Kudus. Ya kalau di Katolik itu kan ada tuh perjamuannya tuh. Perjamuan yang kita pergi terima hoste. Ya. Gue sering. Kenapa? Sering. Hari Minggu. Loh, abang udah bohongi gereja abang sendiri loh, ataupun kekristenan anda loh. Kok bohong? Iya, karena dimanapun ya, coba taping kalau ada orang Katolik di bawah ya, ini benar apa enggak ya? Orang Katolik nggak bisa ngucapin iman rasuli bang, nggak diakui bang. Kok nggak diakui? Iya benar, sama dengan orang Islam nggak bisa syahadat, itu nggak betul Islam. Iman rasuli itu yang doa yang panjang itu kan? Iya, aku percaya akan Allah Bapa Yang Maha Kuasa. Memang saya tidak hafal, saya jujur karena sudah lama sekali. Saya karena kalau mau terima krisma atau sambutan pertama itu memang dulu itu kita diajarkan untuk hafal semua. Karena saya meninggalkan itu dari SD sampai sekarang saya ke Australia, saya lama di Australia sekitar beberapa tahun. Di Indonesia saya dari 2006 sampai 2018 saya pindah ke Australia. Jadi bahasa yang saya adaptasi itu banyak bahasa Tetun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ya, memang aku nggak bahas dengan bahasa abang. Setiap Kristen Katolik harus bisa ngucapin itu, walaupun abang di Korea, mau di Pantai Selatan itu ya. Iya tahu. Cuma sudah lama saya lupa. Dulu saya hafal, sekarang saya lupa. Saya jujur. Tapuntal tapu lilit. Bang gitu Ustaz. Berarti abang sekarang di daerah mana bang? Di mana nih? Indonesia. Saya di Indonesia. Di Indonesia. Dulunya di mana bang? Saya Timor Leste. Habis itu di Indonesia habis itu Australia balik lagi Di ke Indonesia. Australia. Berarti bahasa Australia paham lah bang ya? Ya sedikit, tidak begitu banyak. Berarti kalau di gereja di Australia di Katolik juga bang? Katolik, tapi misalnya dalam Berarti bisa dong ucapin iman rasul pakai bahasa Australia bang? enggak hafal Pak. Berarti abang nggak betul Kristen nih. Saya bertanggung jawab katakan abang itu nggak Kristen. Enggak hafal Bang, enggak hafal. Saya tahu itu doa itu, cuman untuk hafal keseluruhan enggak hafal saya. Ini bang. Ketika masuk Muslim atau Islam tuh ya bang, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa enak. Kalau orang masuk Katolik bang enak, harus bisa ngucapin iman rasuli siapapun orangnya. Panjang itu. Apalagi abang itu udah bisa udah pernah nerima apa yang bilang krisma? Bukan, penyambutan pertama, sambut pertama.
Nah, udah nerima bang, masa abang ngucapin itu enggak? Karena itulah ketika kita jadi orang Kristen harus ada itu bang, harus bisa. Nggak boleh enggak. Saya dulu menerima sambut pertama di negara Timor Leste. Abang tahu Timor Leste dulu bagian daripada Indonesia? Ya, Ya. Jadi di sana di Timor Leste itu abang tahu berapa persen Katolik? 100%, 100%. Jadi saya lahir dari Katolik, jadi semua orang tua saya Katolik. Saya dulu sambut baru itu bersama-sama, waktu saya sambut baru itu SD kelas 5. Jadi SD kelas 5 itu saya rasa 25 tahun yang lalu. gini loh maksudnya bang. Tadi abang mengatakan Allah Bapa itu adalah Tuhan. Sedangkan abang juga mengakui Yesus itu adalah utusan Allah tadi untuk meluruskan semua nubuat daripada Allah, yaitu Yesus. Nah, abang mengatakan itu mengakui Yesus itu adalah utusan. Nah, ketika saya mengatakan Yesus itu adalah utusan, iya. Tapi kok abang bilang Tuhan, sedangkan Allah itu juga Tuhan. Yang mana sebenarnya bingung aku bang. Untuk meluruskan itu saya tanya abang, kira-kira bahasa Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia apa? Jangan kita bawa bahasa lain bang, kita di Indonesia bang. Makanya saya bilang, ketika saya bilang Tuhan, kamu bilang Tuhanmu ada dua. Maka itu saya bilang dalam bahasa Inggris saja, biar Lord, Jesus is Lord. Ketika orang Protestan, ya orang Indonesia ya, itu pakai rata-rata pakai kitab Bible bahasa Batak bang. Sekarang aku tanya, abang ngerti di Bata Jehovah? Enggak mau. Ya udah sama. Enggak mau tahu tentang itu. Ya, aduh, itu udah bahasa Bible loh bang. Itu yang abang bawa tadi bahasa saya contoh bahasa Inggris. Sedangkan aku bawa bahasa Bible loh bang. Au Porsia di Bata Jehovah hidup ama pergubatan suatu dosa katanya. Lah, sekarang abang meyakini Alkitab, Bible atau bahasa daerah bang? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, terserah ketika saya berbahasa apa, saya kalau diterjemahkan saya mengerti ya bisa lah bang. Abang punya pertanyaan gimana? Ketika saya bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira saya mengerti ya? Ya bisa, karena saya bisa bahasa Indonesia. Oke. Karena ini nggak ada tema ya, nggak ada tema. Berarti bebas pembahasan bang ya. Boleh. Saya pun dulu itu kakek saya sama nenek saya yang Katolik ya. Nah, jadi kalau setelah ke ayah saya sama bunda saya itu kami di Protestan. Nah, saya gini bang, abang kan tuh kalau orang Katolik kan istilahnya kalau ibadah tuh kan ada salib kan bang. Ada gambar patung Yesus gitu kan. Sekarang pertanyaan saya gini bang, abang mengakui nggak bahwa patung itu adalah dari wujud Yesus tadi? No, that is a symbol. Oh, berarti abang nggak mengakui itu Yesus ya? Enggak, itu simbol. Enggak ada, saya bilang dalam situ enggak ada. Itu benda mati kok, mau dibakar aja nggak apa-apa, mau dilempar saja nggak apa-apa. Itu bagus. Berarti, kenapa orang Katolik ketika berdoa gini kan di hadapan salib tadi yang ada patungnya bang? Iya. Emangnya saya doa salib berikanlah saya kekuatan, patung berikanlah. Enggak ada saya berdoa seperti itu. Pasti saya minta Bapa di surga. Ya memang saya berlutut, tapi ucapan doa saya itu menuju kepada Bapa di surga. Bukan saya minta sama patung berikanlah saya makan, benda mati kok saya minta sama dia. Padahal Abang boleh tanya seluruh orang Katolik, pasti jawabannya sama saya. Tidak ada kami menyembah patung, nggak ada itu. Tapi yang gini bang, gini ya, aku kasih contoh. Ini ada manusia bang. Simbol saja. Ini contoh bang ya, contoh. Ya. Ini salib. Ya bang, ada patungnya, kata itu patung Yesus ya. Ya ada. Nah, ketika orang Katolik datang sembah, contoh bawa lagu rohani kan, di hadapan salib itu gini bang. Abang tahu dia begini nih ada ucapan doanya apa? Apakah minta sama salib? Oh,
Jadi gini bang, kenapa kalau kita meminta kepada Allah Bapa tadi, kita itu berhadapan dengan dibuat berhadapan dengan salib bang? Coba saya tanya, kenapa abang harus, ini abang kan sudah Islam, kenapa harus menuju kepada Ka'bah atau pergi cium Ka'bah? Apakah itu melambangkan sujud menyembah Ka'bah itu? Pergi rebutan mencium mau pegang, apakah abang? Gini loh, pertanyaan tadi saya gini bang. Maka sama seperti itu ketika saya berlutut atau berhadapan dengan salib, berhadapan dengan tembok. Tujuan dalam hati saya bukan saya meminta sama tembok, saya meminta pada salib, saya meminta pada patung yang tidak bermanfaat, benda mati. Bukan. Itu maksudnya. Gini loh bang, kenapa saya katakan gitu? Sedangkan Yesus mengajarkan ada ajaran 10 ajaran yang dilarang bang. Saya tahu. Ya. Kalau menurut saya itu bang udah melanggar aturan daripada ajaran yang kedua bang. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekarang saya tanya. Sekarang ini bang, tunggu dulu. Aku juga mencari juga. Soalnya belum pernah saya dapat nih. Gambar Yesus yang ada di salib, adakah jaminan itukah Yesus itu? Apakah itu seperti itukah wujud rupanya Yesus? Itu yang perlu saya cari bang. Oh tidak. Berarti dia itu contohnya dibuat gambar gitu. Menurut abang itu orang mana itu bang? Hanya simbol, semacam simbol. Nah, bukan itu Allah sesungguhnya, bukan. Contohnya. Pantesan lah bang gini bang. Buat drama-drama Tuhan, sejarah Yesus disalibkan tuh, angkat salib, dibawa kemana-mana, bisa bebas orang buatnya ya bang ya. Nah, yang penting kita tidak. Contohnya, gini bang, gini abangku, saya boleh tanya. Ini kepala saya tambah licin nanti, ya. Dan Ustaz. Abangku gini, saya kasih contoh. Ustaz, aku mau apa dulu bentar aja. Contohnya bang Ustaz. Bentar. Abang Holong. Contohnya, emangnya kita buat patungnya presiden pertama yang siapa? Bung Karno. Itu apakah salah? Kan nggak salah. Kalau salahnya kita sujud menyembahnya baru salah. Kalau kita orang Katolik tidak pernah sujud dan menyembahnya. Gini loh bang, jangan salah bang. Aduh kok lari di situ bang. Ketika Bung Soekarno Hatta dibuat gambar di sekolah atau dimanapun itu bang ya, itu benarnya bang gambar aslinya. Inilah gambar Soekarno Hatta. Betul bang, orang seperti itu bang, nggak lari. Pertanyaan saya, Yesus itukah dia gambarnya? Seperti itukah dia? Memang itukah dia? Contoh bang, aku kan bisa dipoto bang di situ, semua moto. Inilah gambar wajahnya Holonga Tulus. Betul ini bang ini. Ya betul. Nah, pertanyaan saya tadi bang sama bang, Yesus yang ada di gambar di salib ataupun yang di kalender, betulkah itu seperti piling Tuhan Yesus? Kalau gambar dia? Enggak. Siapakah yang pernah hidup sezaman dengan Yesus ya? Saya bisa gambar. No, ini mukanya Pak Ustaz Yusuf ini saya bisa gambar karena saya sedang berhadapan dengan beliau. Jadi saya bisa gambar atau gambar abang ini. Kan bisa aja, tapi kan ini Yesus siapa yang pada zamannya? Apakah udah ada internet, udah ada foto, udah ada ini yang bisa foto pada zaman itu? Tidak. Maksud saya bang, itulah kesalahan orang Kristen sehingga didikan dari kecil itu bang salah. Coba. Contoh orang sekolah minggu bang, berdoalah kau sama Tuhan, sama Yesus katanya. Datang ke sekolah minggu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nanya bang sama orang tua, mak mana Tuhan mak, mana Yesus katanya. Tunjukin gambarnya bang, ini Tuhan kita Yesus ganteng kan, rambutnya panjang. Kan nggak bisa dijamin. No, tidak pernah orang Katolik mengajarkan seperti itu. Tidak pernah orang tua, walaupun orang tua saya itu buta huruf, tidak tahu apa-apa, dia tidak pernah tunjukkan ini Tuhan Yesus kamu, tidak pernah. Cuman abang punya pertanyaan itu betul.
Tidak boleh, janganlah bikin patung di bumi atau dimanapun yang merupai dan kamu menyembah, sujud dan menyembahnya. Orang Katolik bikin patung, bikin ada gambar, tapi orang Katolik tidak pernah sujud menyembahnya. Itu salah. Itu semuanya hanya simbol. Anda tanya sama pastor, tanya sama Romo, tanya sama frater, pasti jawabannya seperti saya jawab ini. Tidak ada orang Katolik sujud menyembah patung. Itu salah. Itu hanya kelihatan dari orang luar yang bisa menilainya. Tetapi secara internal orang Katolik tidak pernah menyembah patung, tidak pernah sujud. Ini Bang, contoh nih adalah umat Katolik kena dampak musibah lah, contoh Bang ya. Seketika itu dia merenungkan, apalah kehidupan aku ini, kok bisa seperti inilah kehidupan aku. Ya Bang, selaku kita manusia pasti mau seperti itu ya, mencari kesalahan daripada diri kita sendiri. Betul. Ya, dia masuk gereja Bang. Ya, masuk gereja bengong ya kan. Ketika itu dia Bang berhadapan, langsung pergi ke depan gereja, lihat salib gambar Yesus. Lalu dia gini Bang, Ya, Tuhanku, akan gitu. Apalah kesalahan aku sehingga aku kehidupan aku seperti ini gitu loh. Yang di hadapan dia itu Bang, Bang, salib gambar Yesus. ya, mau dihadapkan mau dihadapkan itu tembok, batu, yang penting ucapan doanya itu jelas tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Emangnya patung, salib, kasihlah saya kekuatan, kan tidak pernah doanya seperti itu. Itu masalahnya. Kecuali ketika saya berlutut, saya hadap kepada salib tersebut, saya minta kekuatan kepada salib, itu baru salah. Tapi doa saya ucapkan kepada Bapak Pencipta. Oke. Jadi menurut Abang gambar itu nggak benar, ya kan? Nggak benar, dan kami tidak menyembah patung, itu tidak ada kekuatannya. Anda mau hancurin juga nggak ada kekuatan apa-apa. Tetapi ingat, kita menghormati. Artinya menghormati apa yang sudah dibikin. Contohnya, menghormati salib sama patung tuh Bang. Contohnya gini, patungnya Bung Karno. Coba Anda hancurkan di sana. Tentu ada orang-orang yang marah sama Anda. Loh, dengar Bang, kalau Bung Karno kita hancurin, apalagi itu dengan lambang, mungkin kena Bang. Betul. Kita akan dilemparin satu se-Indonesia. Iya. Ya. Tapi kalau gambar Yesus kita contoh kita hancurin, itu ada nggak yang merasa keberatan Bang? Enggak ada. Kalau bagi orang Katolik itu enggak ada apa-apanya. Itu hancur dibikin lagi, dilemparin aja. Abang mau lemparin itu enggak masalah, enggak ada, karena enggak ada kekuatan apa-apanya di situ. Orang benda mati. Orang dibikin dengan tangan manusia kok. Oke lah, bagus lah Bang. Aku terima kasih banget lah dengan ajaran Abang. Berarti yang gini ya teman-teman ya. Berarti tadi salib dengan gambar itu Bang, teman-teman itu nggak jadi simbol ya, penentuan ya. Berarti itu hanya dibuat-buat gitu aja lah pokoknya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Simbol. Selamat malam Pak Jemi. Katanya mau Selamat ikut malam. ngobrol nih sama Bang Juli. Iya. Julio. Bang Julio, aku heran nih. Holong lo ya. Maaf Bang Julio. Holong nih ya. Dia kan dari Kristen mana saya nggak tahu. Baru kemarin-kemarin kan masuk Muslim. Tapi dia bisa tahu iman rasuli loh. Abang sering bicara di rumah lain. Saya Katolik. Tapi abang nggak tahu syahadat para rasul Bang. Saya memang Bukan salah holong loh. Saya memang Ada Pak Jemi, ada syahadat di Katolik. Iya. Syahadat para rasul apa itu? Kalau Katolik Bang itu Bang. Kalau orang Kristen Protestan nyebutnya itu Bang, Imam Rasuli. Itu kan diadainnya baru munculnya itu ketika Coba, konstitusi ya Bang. saya mau tahu dong, apa itu syahadat para rasul? betul. Itu yang baru ada Pak disebutin. Ustadz. Pak Ustadz memang Pak Ustadz belum tahu. Ih, Nah, gitu. ada syahadat Udah betul. pula. Iya itu dulu Iya. loh. Ya, mau begitu. masuk Katolik memang harus iman Rasul itu harus hafal, ya betul. Tiap minggu Bang
dibicarain bang. Kalau abang Ya, Katolik didoakan. tidak Ya, bingung loh. cuman maaf, Iya. di dalam bahasa Indonesia saya tidak hafal. Saya tidak hafal. Memang saya jujur. Saya tidak hafal. Bukan, aku maksudnya gini loh bang. Aku juga kan Katolik bang. Bang Holong itu memang kan dia baru mualaf, saya kan tahu tuh di Bang Faruk. Cuman masa kita kalah Katolik kalah sama Bang Ya, Holong saya- yang ngerti Imam Rasuli. Sedangkan Imam abang, saya perhatiin, maaf ini mau bang. Abang seringkali berkata, saya Katolik, selalu Saya abang. memang Katolik. Saya memang Katolik. Betul, ya. Tapi abang selalu mengatakan gitu. Pas hari ini, kok tiba-tiba seorang Kristen, mantan Kristen seperti Bang Holong, bisa mencecar abang dengan pernyataan mengenai syahadat itu loh bang. Maksudnya, aduh, please deh. Saya nggak hafal. Saya jujur, daripada saya menipu diri saya sendiri bahwa saya hafal. Itu saya bingungnya. Sama saya juga Bang Holong, makanya saya dibawa minta ke atas. Karena apapun ceritanya, setiap Katolik harus bisa ngucapin iman rasuli. Kalau tidak Memang. bisa, tidak diakui. Memang. Jadi gini Bang Yusuf, Abang berpikir di Timor Leste itu ada Portugis, agama? Bang. Karena saya sempat Enggak ada, memang. Saya suka ngobrol juga kan, pastor ini Ferdi kan dari sono bang. Bapak-bapak semuanya, saya mau tahu dong bunyi syahadat para rasul itu apa tadi? Saya sebutin ya bang ya. Oke, Ya, saya sebutin. bunyinya Saya sambil kayak bacain. gimana? Ya. Begini. Panjang. Panjang. Ini saya sebutin saya udah itu. Saya tidak hafal. Begini bang. Jujur, saya tidak hafal. Oke, biar saya bantu biar saya bantu. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, benar tadi Bang Holong bilang, yang dikandung oleh Roh Kudus. Ingatin perkataan itu Bang. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Yang Dan dikandung dilahirkan oleh oleh Roh Perawan Kudus. Maria. Betul. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria, Perawan Maria. Oke, itu soalnya nanti penting nanti menjawab Bang Holong. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Wafat dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya kalau ikutin saya bisa, tapi saya mau hafal Oke. tidak hafal. Iya. Saya mengerti. Apa. Iya, abang ngerti. Itu namanya syahadat. Aduh, kok itu syahadat? Itu Bang Yusuf memancing di air keruh ini Bang Yusuf. Iya. Iya. Soalnya kan sama kayak iman abang kan, Ya. asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna gitu kan. Harus mengakui. Itu kan sama aja ini kalimatnya Bang. Pengakuan iman ini Bang. Saya jadi Katolik, saya pure Katolik, cuman saya nggak hafal di dalam bahasa Indonesia. Oke, Tapi nggak apa-apa. sama-sama saya bisa. Iya. Berarti emang diakui tadi abang sempat ngikutin. Cuman aku tuh agak heran gitu bang. Tadi di bawah aku tuh agak heran. Bang Holong aja yang Kristen, mantan Kristen gitu. Kok dia dengan amat mudahnya bisa mencecar abang dengan pernyataan itu, iman rasul itu kan. Contohnya nih bang ya, kata kalau orang Batak bilang kata haporsialnya. Kalau saya contoh Protestan tuh dulu ya, saya bisa syahadatnya tapi pakai bahasa Batak. Bahasa apapun. Iya. Cuman kalau orang Katolik kan enak, iman rasul itu langsung tertulis dengan bahasa Indonesia, enak. Cuma beda dikitnya. Ada beda dikit memang, sama Kristen ada beda dikit memang, betul. Nah, di situ aku lucunya bang. Kenapa sesama Kristen bisa beda syahadatnya bang? Ada perbedaan. Iya, itu kan balik lagi ke abad 16 bang. Protestan kan memisahkan diri. Kan jangan kata syahadatnya ya, saya terangin. Maaf nih, bukan itu. Jangan kata syahadatnya. Alkitab aja beda. Protestan kan cuma Gini bang Jimmy. iya, Saya mau nanya nih, saya juga orang belajar bang ya. sama bang. Menurut abang Kristen itu ada berapa bang? Kristen seharusnya cuma satu. Ya ini gini loh, aku kan masuk nih ke tempat roomnya Bang Liping nih, dengar kan, ada Kristen ini gitu loh. Oneness bener. Nah, Iya. itu katanya ada yang menyembah Yesus, ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan, Iya. ya kan? Ada juga mengatakan tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Itu bahasanya dengan cara gimana bang? Soalnya bahasa-bahasa zaman sekarang ini banyak yang baru-baru nggak ngerti aku. Memang kan alirannya terlalu banyak bang. Aliran kami itu Kristen itu semenjak abad ke-15 itu kan terlalu banyak banget. Pecahnya sampai
berapa puluh denom. Boleh Bahkan yang di naik GK, saya di satu lagi, ini baterainya sudah habis Pak Ustadz. Tian Matak Malirin boleh? Akunnya apa? Matak Malirin Pak. Sebentar. Saya minta dulu. Oh, iya silakan Bang Julio, silakan. GMF Matak Malirin, saya sudah minta. oh itu ya. Oh ya, oke. Yang sering saya naik juga. GMF itu yang di bawah tuh. Ya. Oke. Karena ini baterainya sudah ini. Jadi begini Bang. Asal abang aja gak lobet. Begini Bang Holong, Abang Halang kan mau nanyakan kenapa beda dikit-dikit. Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak sih. Intinya hampir sama. Gak bisa lihat aku. Hah? Tema mau diturunin, gak bisa lihat aku. Masa? Ini paling tengah loh Bang. Naikin aja lah. Udah di saya aja nggak apa-apa, saya ketutupan nggak apa-apa kok. Tutup saya aja, saya turunin ke saya aja Pak Ustadz. Nggak bisa lagi digeser-geser ini. Oh iya. Jadi tadi Bang Holong menanyakan kenapa Imam Rasulinya beda-beda gitu kan. Bedanya pun sedikit Bang. Saya udah tanya beberapa teman yang lain yang punya aliran lain. Cuman beda-beda dikit, pada intinya hampir sama sih Bang. Intinya hampir sama. Kurang lebih begitu. Maksudnya kok bisa beda loh, padahal satu kitab, satu ajaran gitu kan. Oh kalau Imam Rasuli Sadat Rasul ini nggak ada di Alkitab Bang. Julio Fernandez Gomez Tohera ya, NTT. Ini nggak ada di Alkitab. Oh Bang cari di Alkitab mana? Baru hari ini Ada saya tulisan dengar seperti ini. ada syahadat di Katolik. Iya, aneh-aneh aja ada syahadat di Katolik. Tanya deh ya Bang sama yang lain Bang. Aduh, Tanya sama yang lain. Bang Jemi, jadi kalau Ya. Imam Rasuli ini diambilnya dari mana Bang? Imam Rasuli ini Abang bisa anggap sebagai dogma atau pemikiran bapak-bapak pendiri. Ini adanya di Konsili Nisea Bang tahun 325 Pak. Berarti Namanya ini dulu namanya Syahadat Nisea namanya. Nggak ada di Alkitab. Di Alkitab nggak pernah ada, nggak akan pernah ada ini. Ada di Alkitab cuma bapak kami. Kenapa? Atta Haporsyaun ada di Bible loh Bang. Cari sama Abang, silakan tunjukkan nama saya. Kalau yang Syahadat para Rasul ada, cari sama Abang. Nggak ada Bang. Sama. Bang Jemi, kata-kata itu sebagian dikutip dari Alkitab. Tadi di Oh iya betul. Betul, saya setuju sama Bang Julio ya. Bang Julio ya, saya ingat yang Batak. Betul. Semua yang ada di begini loh. Jadi intinya begini Bang Holong. Semua yang ada di Imam Rasuli, Bang Holong yang dulu, yang mantan, itu semua memang ada di Alkitab semua Bang tulisan. Aku percayakan Allah Bapa, terus lalu persekutuan para kudus, pengampunan dosa, semua ada di Alkitab. Cuman tidak tertulis letterleh, nggak ada. tertulis secara letter yang kita ucapkan. Tidak ada. Ambilnya berbeda-beda, tapi kan intinya betul. Itu dari inti-intinya. Jadi itu bukannya ada di Alkitab jeler letterleh gitu. Itu dianggapnya dogma lah kita, seperti dogma. Sama seperti dari ayat yang disusun tertata rapi gitu. Betul sekali gitu. Betul sekali. Itu aja. Berarti ketika pun orang Protestan contoh, aku ngertinya bahasa mata ya. Iya. Alporsia bata Jehovah ido ama pergugur setudusan natmo palangit dohotano. Itu pun gak ada di kitab Bang. Itu diterjemahin Indonesia dulu Bang Batak. Aku nggak ngerti. Bahasa apa itu Bang? Batak. Batak dia pasti. Oh. Indonesiain dulu Bang. Indonesiain dulu Bang. Aku ngerti bahasa Indonesia Bang, ngerti bahasa Indonesia. Cuman itu sama dengan manusia. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa sampai cipta langit dan bumi. Sama Bang. Maksud aku itu ada nggak di Alkitab? Ya memang nggak pernah ada namanya Imam Rasuli di Alkitab. Coba cariin kalau ada. Kalau ada tulisan seperti itu nggak ada. Berarti ucapan iman Rasul atau penimba syahadat itu nggak ada di Alkitab Bang ya? Kalau yang percis sama, ini kalau Abang kan tahu kan bapak kami kan percis banget kan di Alkitab kan. Abang lihat di Injil Markus atau di Injil yang lain. Ya, percis sama kan bapak kami yang ada percis. Datanglah kerajaanmu Ya, betul. Nah, sekarang Abang cariin namanya Imam Rasuli Sadat para Rasuli. Pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah mengampuni orang bersalah. Emang Abang pernah mengampuni orang bersalah? Orang yang bersalah kepada kami. Ya itu, jangan dibilang seperti kami mengampuni orang. Nggak ada tuh.
Kalau mengampuni, saya maaf Bang Holong, bukan aku ngebela Bang Julio. Kalau mengampuni, Bang Holong juga pasti sering mengampuni orang. Namanya istrimu salah, Iya, Bang. Kalau mengampuni kita sering Maksudnya mengampuni gini, orang loh. Oke, lanjut. Anakmu bikin salah tidak pernah kamu mengampuni. Nah itu maksudnya Bang Julio. Iya, Saya ngerti maksud Bang Julio. Itu loh. Jadi begini Bang Holong, nggak akan ada tulisan persis sama seperti bapak kami jelegedeg, nggak ada. Jadi semua ini intinya. Jadi semua ini gitu loh. Anggap abang bisa bilang atau Bang Yusuf bisa bilang dogma atau Ya, ajaran gereja, itu ajaran gereja. Karena baru muncul di Konsili Nicea 325 Bang. betul lah, Bang. Iya. Nah, kesimpulannya apa? Ya. Ayo. Kesimpulannya tadi begini loh, aku maksa-maksa naik gitu. Maksudnya aku heran, aku kan juga kan sama Katolik nih, sama Bang Julio gitu kan. Iya. Kok masa Bang Julio nggak bisa ngejawab Bang Tadi aku Holong? nanya sama mata apa nih? Malirin ya. Bang, Aku mau nanya sama Bang Bang Julio. ini boleh kan? boleh? Boleh. Nah, ketika ini aku Bang misalnya belajar ya Bang ya. Iya. Ketika orang Katolik berdoa itu kenapa dihadapkan dengan salib gambar Yesus Bang? Pasti jawabannya sama dengan saya. Tuh tanya. Tunggu dulu Bang. Iya. Coba lihat dulu gimana jawaban Pak Jewi. Begini loh Bang, itu dibikin gambar atau seperti patung itu kita harus tahu. Saya orang Katolik ya, saya tahu gambar Yesus itu bukan seperti itu. Itu kan pembawaan dari kenapa? Tapi itu katanya gambar Yesus, gimana nih ceritanya nih? Coba Ya nggak ada lah, masa gambar Yesus mukanya kayak orang bule Bang. Nah, iya kan? Alah Bang. Benar nggak Bang Yusuf? Lalu gimana Pak Jewi? Itu kan cuman gambaran mereka bawa, jadi supaya loh Bang, kayak seperti abang apa ya? Abang masih nggak kan, karena abang bukan Katolik, abang nggak mungkin nggak ngerti, nggak pegang rosario itu. Kalau di Muslim tasbih Bang Yusuf, ya kan? Kita berdoa kan Tasbih. pakai tasbih. Kita pakai rosario, gitu kan? Itu cuma alat doang, alat bantu untuk fokus, gitu loh Bang. Kayak rosario pegang, saya kebetulan istri saya yang pegang sih ya. Jadi kita pegang rosario begini, seperti kayak Muslim. Mereka tasbih bentuknya, kalau kami itu rosario. Begitu. Gini, itu Bang. alat bantu doang Bang. Bang Jimmy, kenapa saya katakan tadi kita melanggar buku larangan Yesus dari kitab kedua yang menyebutkan jangan Bukan, bukan larangan Yesus, itu 10 perintah Tuhan yang Nabi Musa itu. Iya. Boleh tutup kamera. Iya, benar. Saya makan. Kenapa itu berlanggar gini loh? Kenapa itu bertentangan dengan yang saya bawakan narasi tadi? Gini Bang, saya itu kan pernah, cuman nggak ikut ya. Saya itu pernah lihat orang Katolik beracara gitu kan. Mereka tuh jalan, ada pakai baju putih gitu kan, semua jalan, gini semua kan. Salib itu kan di bawah. Iya. Semua cium kaki di bawah salib itu Bang gini. Baru pergi satu-satu. Loh, menurut saya gini, ini kok dicium foto patung, ini kan udah Ada saya lihat itu. Nah, udah bertentangan dengan ajaran itu. Ada. Itu kami lakukan itu sebagai penghormatan saja, bukan menyembah. Sebagai Anda gini loh, Anda Bang mencium kaki itu si patung, itu menurut Anda benar nggak? Tergantung Patung cium patung. Saya jawab dulu ya. Bang Holong, jawaban saya. Jadi kalau abang menganggap itu kami orang Katolik itu bahwa patung itu berarti emang itu Yesus, berarti saya orang yang masuk dalam dasar neraka Bang. Saya udah matahin waktu saya kecil ketika SD dan SMP, saya udah matahin 2 patung Bang. Pastor biasa aja, karena dianggapnya itu bukannya Tuhan gitu loh Bang. Itu cuman sebagai apa ya, sebagai pengingat, sebagai ini doang gitu loh Bang. simbol, kata tepatnya simbol. Simbol, oke, simbol boleh kata simbol. Saya praktekin Bang, saya praktekin. Ini salib contoh ya. Mereka jalan tangannya gini Bang. Kalau tangan gini, ini nyembah atau enggak Bang? Mana gimana? Gini. Oh, abang begini kan? Seperti ini kan?
Ya. Saya kasih tahu dulu biar abang tahu ajaran di Katolik ya. Bukan cuma soal di patung loh, nggak ada patung. Dengerin dulu bang, nggak ada patung apapun. Ketika kami menerima hosti itu roti, hosti. Kami begini, berarti kami juga menyembah roti. Ketika menerima roti, terimalah tubuh Kristus, amin. Begini kan maksud abang? Begini kan? Berarti saya dianggapnya juga nyembah roti gitu. Tambah lagi yang aja. Udah salib, patung, roti. Betul. Begini. Pasti begini. Anak saya kan belajar sama 6 bulan. Dilatih. Ini kan salib. Kenapa? Dengar, lihat dulu bang. Ini kan salib. Salib toh. Di sini kan ada gambar patung. Nah, kan satu kan megang gini di depan, satu megang gini kan. Nah, nanti lewat pos satu, cium kakinya. Pergi. Gitu-gitu semua. Ada kemarin itu habis cium satu Ada. amplop. Ada. Iya, amplop sampingnya amplop gitu. Ada. Persoalan itu. Serius Pak Jemi, saya lihat videonya. Sob, jangan ditambah-tambahin. Bang Yusuf, Bang Yusuf. Enggak percaya. Percaya. Oh. Tapi itu nanya dulu, itu Bang Yusuf, itu kayaknya bukan Katolik deh. Bukan deh. Gini loh, Sob. Masa? Makanya Sob, dengarin dulu Sob. Yang ada seperti itu di Protestan Sob. Nah, itu tuh Bang Holong jujur tuh, setuju Bang. Nggak mungkin deh Katolik deh. Nih, kalau itu begini Sob. Nah, ini coba nih. Coba lihat Anda semua Coba ya. keluarin Bang. Bukan di Katolik, jujur. Itu bukan di Tuh. Katolik. Habis cium amplop. Tuh. Nah, habis cium amplop. Nah. Kan gitu semua tuh. Iya. Makanya saya ada lihat kata saya gitu. Bang Jemil yang jawab, Bang Jemil, aku nggak ngerti nih. Boleh, Bang. Boleh. Itu apa Pak Jemi? Iya Bang Holong, apa Bang Holong? Serius kami nanya Iya, nih. saya heran juga. Bang, nanti kirimin DM-nya Bang ke aku ya Bang. Videonya Bang, bisa ya Bang? Nanti saya kirim Pak Jemi. Ya. Enggak loh. Aku biar tambahin buat. Kalau Nanti dia saya berikan nomor saya, Pak Ustadz kirim juga ke saya. Iya. Tapi jujur. Aku baru lihat loh ada kayak gini ya, cium bawa salib, kasih duit ya. Selama ini gue pernah lihat, sumpah. Cuma kalau di AKBP itu ada waktu itu dikatakan perjamuan kudus ya. Contoh kita ke depan ya kan, kita jam kudus kan. Nah, kita dikasih roti, inilah dagingku. Baru nanti kasih apa tuh anggur, inilah darahku, kan gitu. Setelah kita makan, kita minum, kita di samping kasih duit ke dalam itu tadi tempatnya ada kotak-kotak gitu untuk bawa pendeta nanti pulang untuk makan dia gitu loh. Apa yang Ya, kayak gitu? Ritualnya memang apa kayak gitu tuh? Enggak Bang. Setahu aku yang aku pengalaman, aku kan pernah di Bandung di daerah Pemanukan, enggak seperti itu Bang. Hampir nggak pernah lihat ada amplop seperti itu. Tapi Makanya saya kan nggak ngomong sembarangan juga gitu loh Pak Jemi. Saya ada lihat masalahnya gitu. Ya, saya lama Bang Yusuf, saya hafal Bang Yusuf. Masalah cium salib, ini Yusuf nambahin nunjukin ada mas amplop Sob. Iya. Nggak apa-apa. Makanya kan katanya cium salib aja kasih amplop. Daripada saya tertuduh kan gitu, saya tuh tampilkan aja gitu. Buktinya. Bener. Oh. Tapi begini ya Bang Holong, biar tahu ya. Saya kan dulu banget sering ke gereja, hampir tiap minggu pasti ke gereja. Yang saya tadi bilang, saya udah matahin patung 2 biji itu pastor Belanda kebetulan waktu zaman dulu ya. Lalu saya pun seumur umur belum pernah ada kejadian peristiwa nyium salib seperti itu. Saya pribadi. Mungkin tadi kan Bang Yusuf menunjukkan memang mungkin ada gitu, nanti makanya saya pengen tahu. Tapi saya pribadi ini disaksikan sama semua teman-teman yang di bawah dan di atas. Tapi kalau lihat kayak gini pernah saya. Patung 2 kali ya. Iya gini, kalau lihat kayak gini saya pernah, Bang Jimmy. Ada salib sebesarnya sepanjang ini kan. Ya, sepanjang gimana? Sepanjang ini.
Oke. Itu dipegang seseorang ya kan. Nah, dia giniin bang, dalam nama Bapa Putra Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam gimana? Nggak jelas suara apa. Setelah itu begini kan bang. Gimana? Nah, Dipegangin salibnya. setelah dia buat gini bang, ya setelah dibuat gini bang, ya kan. Nah itu Dicium. tadi setelah dia ucapin tadi, dia cium gitu bang. Nah sedangkan itu kan salib dengan patung. Itu artinya gimana bang? Itu kenapa dicium bang? Oh, kalau yang misalkan salib kecil rosario ya. Kita kalau udah baca kalau udah baca rosario gitu ya, yang saya bilang seperti tasbih itu, kita selesai itu ditutup, ini salib dicium. Betul kan Pak Julio? Sama kan? Betul. Sama ya Pak Julio ya. Rosario namanya di kami, kayak rosario. Itu enggak, bagi kami itu bukan cium itu untuk mengucapkan doa di dalam itu enggak ada. Kami punya doa itu Bukan. kepada Bapa di surga. Maksud saya artinya cium patung tadi salib itu apa? Bukan rasa cinta atau menghormati ini loh. Bukan Ini bang, dengar dulu bang. Aku cium ya, nggak benda mati bang, cium istri, nunjukin rasa kasih sayang saya bang. Nah sayangku gitu loh bang. Jelas bang, istri saya. Ini benda mati kok dicium bang, nunjukin sama siapa Lebih bang? dari itu kali istri mah. Jadi apa? Gini loh, tadi aku mengatakan patung itu benda mati, salib itu pun kayu. Nah, dicium, nunjukin rasa sayang untuk patung, untuk benda mati. Ini bang, benda sama ini bang bisa hidup bang. Namanya tas. Suara Contoh tas. sinyalnya jelek banget ya. Tasmu Anda pegang, Anda sebagai berdoa. Anda cium begini apa salahnya? Apakah dia abang bilang nunjukin rasa sayang? Kok rasa sayang sama patung sih? Maksudnya saya tanya, apa tasbihmu Anda untuk hitung berdoa, Anda pegang cium begini, apakah ada salahnya? Itu tujuannya udah banyak. Ada ayat-ayat semua bang. Ya nggak Yusuf? Aku ini Yusuf aja yang jawab. Ada ayatnya Apanya? tasbih? Apanya Tasbih bang? katanya. Di situ kan ada. Tasbih. Tasbih. Tasbih ada, tasbih kenapa? Ya, artinya ketika kita pegang, kita cium begini salah, apakah itu salah? Hah? Dicium? Tasbih. Ya, kan nggak salah kan? Buat apa dicium? Nggak apa-apa. Buat apa? Tasbih itu alat bantu hitung zikir. Iya betul. Sama kayak rosario itu. Logika berpikir bang. Kalau kita menyium satu ini kita menyembah, menyium istri kita menyembah, itu sesat logika namanya. Tadi abang bilang tentang sayang loh, nunjukin rasa sayang. Ya, Kalau abang bilang itu mencium, kalau abang bilang itu mencium untuk nyembah, berarti abang nyembah patung. Bukan, kami tidak menyembah itu. Orang Katolik tidak pernah menyembah patung. Tidak, patung itu ada mau buang rosario, ada mau buang, gak ada kekuatan apa-apa di situ. Ketika abang cium kening ataupun kening, contoh lah kening istri Anda menunjukkan apa situ bang? Ya, Nunjukin Rasa sayang. rasa cinta. Rasa sayang. Bukan sujud menyembah. Loh, aku nggak ada bilang nyembah. Rasa Aku sayang. tadi nanya bang, itu artinya apa? Ya kasih sayang sekali terhadap istri saya. Oke, ketika cium istri kening istri menunjukkan rasa kasih sayang terhadap istri. Ketika abang mencium patung tadi, salib tadi, menunjukkan apa bang? Nunjukin apa itu? Cium salib tadi gini. Enggak apa-apa bagi saya, karena barang saya cium, apa salahnya? Atau iya dong. Nah, ini loh bang, kita logika bang ya. Makanya tadi di Uniripa, Kristen menolak akal. Inilah yang saya takuti. Akal sehat. Iya. Iya saya tahu. Ketika saya bang, ini ya mana ya? Aduh, minuman nih contoh nih. Kayak buat ke bibir saya ada artinya bang. Rasain manis bang, teh manis dingin. Semua apa yang kita lakukan pasti ada artinya bang, ada maknanya. Makanya dipakai itu akal. Kalau abang tadi mengatakan cium salib dengan patung tadi, nggak ada artinya. Penghormatan. Aduh. Oke. Oh penghormatan, berarti abang hormati Sebentar. patung gitu. Apa? Sebentar Bang Julio, aku boleh jawab Bang Holong ya? Suaranya putus-putus Bang Holong. Aku Jaringan, Bang, aku langsung ini, jaringannya jelek banget.
Abang kan kebetulan baru mualaf baru 3-4 hari saya perhatiin kan. Betul nggak? Ya kan? Nah nanti abang mesti tahu, suatu saat abang kalau ketemu sama guru-guru abang, apalagi abang ketemu dengan Habib, abang pasti cium tangan. Itu udah bagus, cium tangan nggak apa-apa. Itu tanda penghormatan. Kalau saya pribadi praktek seperti itu, tidak menganggap yang lain seperti abang pemikirannya. Buat saya itu hal yang wajar. Seperti abang suatu saat ketemu dengan Bang Yusuf, abang mencium tangan Bang Yusuf, misalkan, itu sesuatu yang baik menurut saya. Tapi kalau pemikiran abang Holong seperti itu, saya pun bisa balikin gitu ke abang Holong. Maksudnya? Jadi, kalau maksud saya begini loh, apakah ketika ada, jangan jauh-jauh abang bilang salib benda mati gitu ya, atau misalkan apa gitu ya, ketika abang dengan orang yang lebih guru abang gitulah, guru abang gitu ya, udah anggap dalam hal ini Bang Yusuf, abang akan mencium tangannya lah, atau abang ketemu Habib, beberapa orang mencium kakinya. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Saya pribadi, Aku nggak menjawab aja, Bang. Nggak usah jauh-jauh. Silakan. Dengar dulu, ketika saya ngantar anak saya ke sekolah, kan dia turun dari motor tuh. Dia cium tangan saya. Dia jelas, Bang. Aku ini manusia hidup, bapak dia. Menunjukkan ada sayang untuk ayah dia. Yang aku pertanyakan tadi, Bang, ya kan gini, maaf Bang ya, ini kan salib, benda patung gitu, Bang, patung. Iya, patung Maksud aku tadi patung pertanyaan. dengan manusia itu beda gitu loh. Ya, jangan disamakan, beda. Patung dengan manusia beda. Nggak, Bang, maksudnya. Kalau di hukum Taurat aja patung itu 10 hukum Taurat, jangan membuat patung. Di Islam pun Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Gak boleh buat patung gitu. Ini 10 hukum Setuju, Taurat. Bang. Kalaunya patung dengan makhluk hidup manusia itu berbeda, jangan disamakan. Makanya tadi saya udah bilang sama Bang Yusuf, buat saya itu sesuatu hal yang biasa. Kan saya perhatiin kan biasa, karena saya udah hafal gitu ya Bang ya. Dikit banyak kan saya juga belajar mengenai Islam, jadi saya hafal yang itu. Kan saya nggak masalah itu. Cuman Bang Holong ini kan saya perhatiin, Bang Holong ini itu kan ajaran dia lama dia kan Protestan gitu. Dia sering mempertanyakan yang dipertanyakan ketika dia ajarannya begitu, kenapa gitu, yang aku tahu begitu. Tapi Gitu Pak aja. Jemi itu Abang, cobalah menurut saya belajar. patut Gimana? dipertanyakan yang apa yang dikatakan Soal oleh apanya, Bang Pak? Holong tadi gitu, masalah patung itu, karena kan kita memang ya kita anti patung gitu ya, nggak boleh cium patung gitu. Iya, sekarang Ini loh. Iya, Kenapa saya mempertanyakan? setuju. Gini loh, Bang. Begini, Bang Holong. Coba Pak Jemi, saya dengar dulu dari Bang Holong tadi gitu, kurang ngerti saya. Bang Jimmy, Boleh. kenapa saya mempertanyakan seperti Bagaimana, ini? Bang? Kenapa saya mempertanyakan seperti itu, Bang? Maaf ya, Bangku ya. Karena gini, ini kan patung. Sedangkan ajaran Yesus itu ada melarang jangan menyembah patung yang berhala. Betul. Saya bingungnya, Bang. Betul. Gitu loh. Nah, begini aja deh Bang. Supaya lebih jelas ke Abang. Ini apa ini? Bible. Apa kitab suci kan? Bible kan? Iya. Bible kan? Kita kan menciumnya. Kita udah baca menciumnya. Beberapa teman saya yang muslim pun seperti itu melakukan. Apakah saya menyembah Bible ini? Ini kan cuma buku, Bang. Buku terjemahan lagi. Ini loh, Bang. Di Bible Yang itu kita cium semua kan, ada ajaran. dengerin dulu. Biar abang mengerti pola pikir saya. Yang dicium sama kita bukan Bible-nya. Isi yang ada di dalamnya gitu loh. Oh Sama iya, seperti di benar. Quran, isinya loh. Benar. Oke, kalau di Al-Quran abang juga menciumnya. Abang bukan mencium kalam nafsinya itu. Ya, udah, Pasti Bang. seperti itu. Nah itu jawaban saya seperti itu. Ya udah, Bang. Gini loh, Bang. Ketika saya membaca Bible, udah. Kalau kita buka Bible dulu, harus doa dulu ya. Nah, selesai doa, kita buka Bible, kita buka ayat-ayat. Contoh kita mau tidur nih, Bang ya. Kita buka ayat-ayat semua, yang apa yang perlu, udah. Kita tutup, kita cium kan, Bang? Iya. Oke, Abang bilang tadi kita Saya nggak mencium, mau cium mau nggak apa-apa. kita nggak mencium Bible, yang mencium apa isinya, karena berkat.
bertangan. Penghormatan. Penghormatan terhadap penghormatan. Tadi isi Bibel, oke kita ambil. Iya itu. Tapi ini mencium patung bang, isinya apa? Apa yang kita hormatin dari situ bang? Gini mungkin harus dibedakan dulu simbol dengan patung. Kalau simbol itu adalah benda mati yang tidak bernyawa kan kayak gitu. Tapi kalaunya patung ini adalah sebuah ukiran atau pahatan yang menunjukkan makhluk hidup gitu. Itu patung. Pak Ustadz, maka Pak Ustadz mau masuk di gereja Katolik, Pak Ustadz hancurin semua semua patung di situ, bagi kami tidak masalah karena itu tidak ada gunanya bagi kami. Iya, itu patung. Maksudnya pemahaman saya tentang patung gitu. Patung itu adalah sebuah gambaran atau karikatur atau apa ya bahasanya, pemahatan dengan bahan tertentu, tapi yang dipahat itu adalah sesuatu yang bernyawa gitu. Contoh manusia atau hewan. Tuh. Ngerti. Pak Ustadz begini, Pak Ustadz. Bang Yusuf. Begini, sebenarnya kalau yang patung-patung itu dulu diadainnya biasanya buat begini loh Bang, pemahaman menurut rastur yang saya pelajari. Kalau abang datang ke gereja cuman dengerin ayat-ayat segala macam, kalau orangnya kayak anak kecil gitu ya, anak di bawah umur, anak SD gitu ya, lalu orang-orang yang kurang imannya gitu, mereka kalau begitu jadi semacam itu loh Bang, buat apa ya istilahnya tuh, buat supaya lebih fokus gitu loh Bang. Anak kecil lihat patung, oh ya patung Tuhan, nanti kalau dewasa tahu kan diajarin Bang begitu Bang. Jadi dibikin patung supaya agar fokus gitu. Fokus sebetulnya Bang, nggak ada artinya sebetulnya, betul yang kata Bang Julio bilang agar itu, fokus. mau dibongkar pun fokus. Jadi kenapa sekarang kayak begini abang mau kayak seperti sekarang saya berdoa nih di kamar saya nih sekarang, di kamar saya seperti mau berdoa ke kiri mau ke kanan. Kita kan orang Kristen tuh mau berdoa ke kiri ke kanan, mau ngalor mau ngidul, nggak ada larangan, bebas kan. Tapi kadang-kadang kalau ada salib itu, oh iya, kita arahnya ke situ loh gitu. Kita arahnya ke situ. Itu doang sih Bang. Bener nggak Bang Julio? Betul. Seperti itu Bang. Harus Nah itu arahnya mau harus ini. Karena ketika ada altar di depan, ada taruh salib di sana, ya artinya Romo berdiri di situ, kita hadap ke situ. Bukan berarti kita menyembah patung, menyembah altar atau menyembah di situ. Nggak ada patung selain patung kan ada meja, ada kursi. Apakah itu kita menyembah patung atau kursi segala macam? Kan tidak. Dan di dalam isi ucapan doa kami juga kami tidak pernah sebut salib segala macam, sebagai simbol. Contohnya kami bikin begini, itu simbol daripada orang Katolik bahwa memang menunjukkan Bang. Saya mengerti Bang, karena simbol Kristen itu di Katolik itu kan salib. Ya. Contoh dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus ya kan. Ya, betul. Nah, gini Bang. Nah, itu saya mengerti Bang, paham. Yang saya tidak payah saya mengerti itu Bang, patung yang ada di salib itu Bang, kok ada. Nah, yang saya pertanyakan tadi, inikah gambar wujud Yesus itu? No, karena tidak seorang pun hidup Yesus. Kalau salib Bang, salib tanpa ada gambar tuh, itu saya akui simbol daripada kekristenan. Ya, cuman kalau ada patungnya betul. ini nggak masuk akal saya Bang. Betul. Yang ada patungnya. Betul. Karena waktu itu Kristen, nah perbedaan. Bang Yusuf, tahu nggak bedanya? Salibnya Kristen sama Katolik beda, taunya beda kenapa? Tahu Nggak ada patungnya. Kalau Katolik ada patungnya. Kalaunya Protestan nggak ada. Terus kalaunya Katolik ada inrinya gitu. Iya. Iya. Kalau Protestan nggak ada kan? Kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Tahu nggak sebabnya kenapa? Beda, ada beda. Nggak tahu. Jelaskan. Bang Yusuf nggak tahu? Kalau saya nggak tahu itu. Iya, nggak tahu. Ilmu Bang Yusuf, tambahan ilmu. Mau nggak dikasih tahu Bang Olong juga? Saya itu. Kalau Inri itu kan itu sindiran ya. Inri itu inilah raja
inilah Yesus. Ini raja ya, orang, iya, raja Yahudi, raja orang Nazaret. Itu saya tahu itu. Sindiran. Sindiran. Ya. Betul, itu pakai bahasa Roma itu, bahasa Romawi itu. Tahu nggak, sok bertiga tahu nggak kenapa yang di Katolik? Saya nggak Nggak tahu. Bang Holong tahu nggak? Nggak tahu bang, jujur nggak tahu. Nggak tahu. Bang Yusuf pasti jelas nggak tahu ya. Buat tambahan semua ya. Iya. Kalau yang Katolik itu pilihnya hari Jumat, jadi masih nggak gantung Tuhan Yesusnya. Kalau yang Kristen hari Minggu, salibnya udah kosong. guyon. Kalian serius banget. Tuhan ya Allah, dikerjain. Aduh, itu bakal mukanya lihat. Guyon itu guyon. Aduh. Jadi gini bang, Ketawa Bang Holong, ketawa dulu lah, jangan serius Saya ya, guyon. ya oke apa. Karena tadi abang bilang Katolik abunya itu Jumat. Ya, sedangkan AKBP Minggu ya kan? Guyon itu Bang. Gimana dengan Apen bang? Saya punya teman dekat Bang. Iya. Iya. Bang Holong, Adven ya, abang tanya Adven. Sorry deh, saya cerita lagi nih. Saya tiap malam kan di Komal Bang Inspirasi nih. Punya teman saya di situ, ibunya namanya Ibu Karyana. Kayaknya pernah tuh Bang Yusuf naikin Ibu Karyana waktu itu. Kalau saya nggak salah pernah naikin. Adven, kalau tiap Ibu Karyana berdiskusi ya saya paling begini-begini aja kepala. Ngomongnya begini-begini bagaimana lagi? Mau nyalahin nggak bisa, begini-begini aja. Bodrek paling. Mau gimana lagi? Kita mau punya beda Kan gini, anehnya di situ lah. contoh ngikutin ajaran daripada kitab lama Apen kuat ya kan? Contoh masalah makanan. Betul, itu nomor satu itu. Apalagi Sabtu itu nggak bisa ngapa-ngapain, Betul, hari Sabat. ya kan? Nah, entar mau contoh kita minjam apa barang dia pun nggak bisa kita. Nah ini baru tahu nih, nggak boleh pinjam barangnya nih. Pertanyaan saya gini loh, menurut abang ya, pertanyaan saya gini loh, ketika orang Apen mempunyai seekor lembu masuk ke dalam jurang itu ditolong nggak? Saya sebagai apa nih? Sebagai orang Advent atau gimana? Menurut abang kalau orang Apen itu ditolong nggak lembunya? Oh saya nggak tahu Bang. Kalau Advent kan kalau saya dianggap orang apa ditolong atau enggak? Kenapa gini loh bang? Kenapa ya? Saya ini bukan ngambil dari mana-mana. Saya punya tetangga. Saya itu punya tetangga marga Siombing, dia itu Apen. Kan saya pinjam barang dari dia, barang cuma saya pakai. Nah, nggak boleh katanya, ini hari Sabat. Loh, kenapa nggak boleh? Ini kan menolong, gue bilang. Ya nggak boleh, kami nggak menolong katanya. Ya udah saya pergi. Berarti dalam pemikiran saya, ketika dia mempunyai lembu masuk jurang, dia depannya nggak bakal ditolong itu bang. Iya, aku ngerti maksudnya. Udah aku ngerti. Begini, mungkin kan orang-orang beda pemikiran, Bang. Orang-orang kan beda pemikiran. Dia mikirnya, oh ya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Anggapnya seperti nyepi lah. Nggak boleh begini. Tapi masa kayak gitu sih? Kalau saya seorang Advent, itu sedangkan Tuhan ngajarin kasih, mana penyayang mana penolong. Iya. Jadi Bang Holong, saya mau tanya satu pertanyaan sama Abang. Ini Abang mau ke kerja ini hari Sabtu. Tiba-tiba Abang keluar dari rumah Abang, ada orang yang kecelakaan mau mati, tidak ada yang tertolong. Kira-kira Abang mau menolong orang ini atau karena hari Sabat Abang pergi meninggalin? Kalau saya bang, ya saya menolong lah. Oh iya sama seperti itu, bedanya kita di situ. Mereka salah. Sama Bang. Salah pengertian tentang apa itu hari Sabat. Bukan hari Sabat itu tidak boleh melakukan kebaikan. Itu salah pengertian aja. Tuhan boleh melakukan kebaikan.
kebaikan yang dalam Ya, hal bisa menolong orang. Ini saya luruskan ya, tapi ini bukan karena saya pelajari dari kitab, bukan. Ini karena dari tetangga saya mengatakan seperti itu sama saya. Nah, itu salah. Seperti itu sama saya. Kenapa abang nggak tanya? Kan pemikiran banyak yang salah, Bang. Iya. Apakah hari Sabat ketika saya keluar ada teman saya Pak Ustadz Yusuf PI lagi jatuh dengan motor berdarah sudah mau mati, tidak ada satu orang pun pada saat itu saya yang ada di situ. Ya tentu sebagai manusiawi saya harus bantu Ustadz Yusuf, minta maaf saya harus antar dia ke rumah sakit sebagai manusiawi. Masa Tuhan menghukum kita? Kan tidak logis. Iya, karena gini. Kalau saya lihat teman-teman yang di Apen gini. Kalau tentang makanan sih ya lebih apa lagi ya, lebih parah daripada muslim ya. Ketat banget. Ketat. Itu munafik. Karena orang itu minum teh manis nggak boleh. Betul. Abang tahu nggak? Sedikit bentar. Kebetulan saya belajar karena saya begini, Bang Holong. Berhubung saya kenal sama Advent yang super ketat itu, abang tahu nggak kenapa mereka begitu? Nggak tahu. Tahu nggak kenapa mereka begini? Nah, saya ceritain. Kalau ini yang serius, bukan guyon kayak tadi ya. Mereka itu setelah namanya Yesus itu ada nabi lagi, nabi wanita namanya Evangeline White. Dia dianggap nabi, dia yang mendirikan. Nah, kalau abang perhatiin Evangeline White itu selain dia soal agama, pakar soal agama, dia itu ahli diet. Jadi kalau soal makanan, ya udah jelas gitu loh. Kebetulan dia ahli diet. Jadi kalau namanya soal makanan-makanan, jangan kata zat pewarna aja nggak boleh. Abang minum Fanta pun nggak boleh. Betul nggak itu, Bang itu? Betul. Saya udah berapa minggu yang lalu. Jual alkohol tidak boleh, rokok tidak boleh. Ya. Minum Fanta aja nggak boleh, Bang. Pakai pewarna itu. Gini loh, Bang. Nggak boleh ditanya. Saya di sini punya teman banyak Apen kan. Minum contoh kita sajikan itu teh manis, berarti kita buat bubuk teh kan? Nggak, mereka minum nggak boleh katanya kan? Nggak boleh. Nah, tapi gini loh Bang, pertanyaan saya, kami pergi ke warung minum teh botol sosro kok bisa Bang? Oh nggak boleh. Itu Alben yang kacau, nggak boleh, nggak ada, marah, nggak mungkin. Kalau Alben yang benar. Serius Bang, kami teh botol sosro bisa loh Bang, diminum. Mereka itu minum. Itu kan pakai bubuk teh. Iya, pakai pewarna lagi. Nah, tapi katanya nggak bisa. Contoh ikan, nggak bisa. Contoh makan ikan lele, ikan patin nggak boleh. Nggak boleh. Mereka itu harus contohnya seperti ikan gabus. Udah nggak boleh. Harus ikan yang bersisik. Iya. Tapi aku takutnya gini Bang. Tadi ikan lele, ikan patin nggak boleh. Harus ikan yang bersisik. Ular bersisik loh Bang. Babi. Babi mana ada bersisik, berbulu. Oh, bulu babi, iya. Kirain babi juga gitu. Ini bersisik. mereka ini gini Bang Ustadz dengan Bang Holong. Mereka berusaha menjalankan hukum Taurat yang tapi gagal. Kalau mereka berani menjalankan itu, kenapa mereka sekarang tidak bunuh domba untuk pengampunan dosa? Jadi itu semua yang dijalankan itu sebagian dijalankan, sebagian tidak dijalankan. Jadi itu sebenarnya gagal imannya. Mereka berusaha mau jalankan hukum Taurat pada zaman dulu, tetapi mereka mata ganti mata, mereka tidak jalankan. Nah, kan itu sebagian dijalankan, dilarang makan babi, mereka nggak mau makan babi kan, Advent atau minum yang lain ini semua dilarang. Kok tidak semua dijalankan? Itu masalahnya. Kalau mau ini ya teman-teman ya. Dijalankan. Bentar bang. Kalau abang tuh ngundang saya ya, gini loh. Untuk berapa minggu ini ya kalau abang contoh nih ya yang terpilih di bawah, kalau dia undang saya nggak bakal masuk dulu lah. Karena pun saya nggak mau terlalu banyak diskusi dulu ya. Ya teman-temannya. Tadi ini lantaran teman-teman tadi bilang kami bagus kan harus masuk memperdalam lah, harus memperdalam sudah banyak.
Karena gini loh, kalau tadi aku di Uniripa, teman-teman datang beberapa, tolong masuk Yusuf gitu kan. Nah, oke, saya hargai. Cuman Jangan Al-Quran aja, hadis juga perlu mendalami, melakukan perbandingan hadis, belajar banyak. oh gini Bang Mata, gini loh. Oh, ini Kalau tadi ada pertanyaan satu buat yang Katolik. Saya mau sampaikan, dia ada WhatsApp saya ini. Kenapa pastor itu tidak menikah katanya? Iya, salah satunya mengikuti Yesus, karena Yesus kan tidak menikah. Itu jawabannya. Itu Jawaban santai gitu ya. oh gitu. Iya. Nah, itu biar orangnya nonton ya. Dengar ya, kenapa pastor itu tidak menikah, ya kan? Bukan Tapi gini, ada juga di dalam Alkitab saya pernah jumpa, cuman saya nggak ingat ayat. Yesus melihat Hawa sendiri tidak bagus, maka itu Yesus menjadikan Adam lagi, karena tidak bagus manusia tidak berpasangan gitu loh. Allah bukan Yesus ya, Bang. Saya luruskan, bukan Yesus. Nah, Oke. Ya, kenapa contoh saya bilang Yesus gini loh, kenapa pastor nggak nikah? Berarti nggak bagus dong. Gini, abang kan tadi bilang Yesus omong. Saya bilang Yesus baru lahir abad ke-1, masa Yesus yang omong di Kejadian. Oh, berarti ada abang aku ya, bukan Yesus ya, berarti Allah ya. Iya. Yesus kan lahir abad ke-1, masa Yesus yang omong di awal penciptaan. Bagus bang, bagus. Gini bang, kenapa Allah kan mengatakan kalau melihat manusia itu tidak berpasangan nggak bagus. Ya. Nah, kenapa seorang pastor nggak mau nikah? Saya tanya lagi abang, pernahkah Allah dilarang untuk seseorang hidup sendiri? Pernahkah Allah perintahkan untuk seseorang hidup sendiri? Tidak boleh hidup sendiri. Yang macet aku tahu siapa nih? Ini maksudnya Bang apa? Holong macet Bang Holong. Sinyal kurang bagus Bang Holong. Ini maksudnya kan memang Allah itu menciptakan manusia berpasangan, tetapi Allah tidak pernah dilarang manusia untuk hidup sendiri atau hidup berpasangan, kan gitu. Ngerti ya Bang? Tidak ada secara eksplisit bahwa Allah itu memaksakan orang harus hidup berdua-dua. Dia tidak pernah memaksakan itu. Bahwa itu free will, sudah dikasih kebebasan. Kau mau pilih pasangan, silakan. Kau mau hidup sendiri, silakan. Nah, kemana Bang Holong tadi? Aduh. Habis baterai kayaknya. Sinyalnya dia macet dari tadi Bang. Oh ya udah, kalau kayak gitu Sinyalnya. macet. Tapi kalau aku gini bang. Kebetulan aku yang soal abang nanyain apa pastor tidak menikah ya. Saya agak beda sedikit dengan Bang Julio. Maaf gini. Sebetulnya nggak pernah ada perintah dalam Alkitab bahwa namanya penyampai iman atau pastor itu nggak boleh menikah. Nggak pernah ada. Dalam Alkitab manapun abang cari di ayat berapapun tidak ada. Murid-murid Yesus semua 12 rasul, 12-12-nya punya istri. Itu. Setelah itu punya istri. Itu ada kebijaksanaan gereja. Kenapa begini? Oleh jangan menikah deh. Begini bang, kalau orang yang mana menikah, kita punya anak, mesti ngidupin anak, punya istri, punya segala macam. Kita nggak fokus. Betul. Seperti abang lihat kan contoh, itu kan bang. Seperti abang lihat contoh pendeta-pendeta. Kenapa mereka menikah terus akhirnya nggak fokus? Harus mentingkan perpuluhan. Nah makanya dalam gereja Katolik itu, pastor-pastor itu nggak dapat perpuluhan bang. Memang digaji dari Vatikan langsung, dari Vatikan ke Kusupan. Mereka memang udah gaji, gitu loh bang. Jadi mereka biar fokus. Saya sendiri ya nyaksiin kebetulan di daerah saya. Ada yang orang tuanya meninggal dia nggak bisa datang, sama sekali nggak bisa datang. Ya. Cuman telepon-teleponan sama kakaknya. Ya mengabdi Begitu bang. pelayanan. Betul. Iya. Tapi kadang ada larangan nggak boleh menikah. Ini kayaknya Bang Holongnya nggak minta naik lagi. Panggil dong. Panggil lagi bang. Panggil lagi dia bang. Tapi udahlah, aku turun, aku cuman itu aja. Bang Jiro, Ya maaf udah. ya, tadi aku ikut Kalau kan. itu Aku ikut. kita sambung besok aja kalau kayak gitu. 12:30 tempat saya juga udah. Oh, iya. Setengah 1 malam ini. Iya ini. Iya.
Beda 2 jam ya, 1 jam, 2 jam ya? Hah? Enggak, ini aku ke Bang Yusuf tuh kan kemarin aku dikasih ke Bang Yusuf tuh aku dikasih pertanyaan, dikasih PR Bang Yusuf mengenai Yesus datang untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Saya udah punya jawaban buat Bang Yusuf, tapi ya mungkin besok aja lah, nggak apa-apa. Ini mah tadi aku gara-gara Bang Julio nih. Aku maaf salah paham Bang Julio ya. Sudah, Maaf. makasih, Bang. Tapi ya. Saya Ya Bang, sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Enak lah kita punya host seperti Bang Yusuf, enak lah dibandingin di komal-komal lain. Ini harus dipuji dia. Iya. Dia ngasih kesempatan. Nggak perlu Baik, pujian baik, saya. baik, bukan pujian, memang baik. Nggak perlu pujian. Yang lain parah. Bang inspirasi baik. Anda mengasih ruang kepada kami untuk kita berdiskusi yang baik. Karena ini kita Iya. karena saya kan tidak, saya Katolik, kami itu punya otoritas. Saya tidak bisa menafsirkan seperti abang tanya. Makanya abang bilang dia nggak pernah bawa data. Karena memang Katolik itu ada otoritasnya. Kalau menjelaskan di gereja itu pastor yang punya otoritas untuk menjelaskan. Ngerti. Betul. Jadi Baik, ada lagi yang disampaikan Pak Jemi sama Bang Matak? Udah, makasih. Saya udah itu aja. Oke, baik. Kalau gitu saya izin turunkan satu-satu ya. Oke. Kita akan Ya, tutup saya dan sudah berdoa bersama gitu. Makasih Pak Jemi, Bang Holong dan ini Bang Matak ya. Besok kita sambung Iya, Bang. Iya. kembali ya. Oke. Sama-sama. Selamat Bang. malam. Sama-sama. Makasih Bang. Malam Bang.